warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sholikul Ni'am, kelas B21. Saya akan menerangkan tentang tokoh tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan tahun 471 Hijriah di kampung Jilan. Ibunya adalah Ummu Al-Khair Ahmad Al-Jabar, Fatimah binti Abu Abdillah As-Sumai, seorang ibu yang banyak memiliki karomah dan akhwal. Beliau menetap di Jihan sampai berusia 18 tahun pada tahun 488 Hijriah, pindah ke Baghdad hingga akhir hayatnya. Beliau mulai belajar sejak usia dini dengan mempelajari Al-Quran di bawah bimbingan Abu Al-Wafa Ali bin Uqail Al-Hambali, Abu Khattab Mahfud Al-Khalwazani Al-Hambali. Beliau belajar hadis kepada Abu Ghalib Muhammad bin Hasan Al-Balaqani, belajar fikih kepada Abu Sa'ad Al-Muhrimi. Beliau belajar bahasa dan sastra kepada Abu Zakaria Yahya bin Ali At-Tibrizi, Sahib Hamad Ad-Dabbas, dan dari yang terakhir ini ia juga mengambil thariqah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk penulis yang produktif. Di antara kitab karangannya adalah Al-Awrah Al-Jailani, Tufa Al-Mutawakin, Wasabil Al-Arifin, Adabus Suluk wa Tawasul ila Manazil Muluk, Al-Hizib Al-Kabir, Futu Al-Ghalib, dan lain sebagainya. Muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu banyak sekali. Di antaranya adalah Abu Ali Hazan bin Muslim bin Abi Al-Jud Al-Farisi Al-Iraqi, mengambil ilmu fikih dan Al-Quran. Al-Quwat Al-Hafidh Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-Ma'ali bin Qayyid Al-Awani, Al-Qadi Ad-Dayat Al-Misriyah Al-Imam Az-Zaid Abu Qasim Abdul Malik, dan masih banyak lagi. Selama 40 tahun Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan nasihat-nasihatnya di madrasah miliknya, yakni sejak tahun 521 Hijriah hingga 561 Hijriah. Beliau tidak menyisakan waktu kecuali diwakafkan untuk ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mengajar, memberi fatwa, arahan, nasihat, petunjuk kepada murid-muridnya. Inti ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di kalangan dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijuluki Sultanul Aulia, yang artinya rajanya para wali. Kedudukan yang mulia ini dicapainya karena akhlak yang terpuji, ahwal dan karomah yang dimilikinya. Syekh Izzuddin bin Abdussalam mengatakan, tidaklah diceritakan keramat seseorang secara mutawatir kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pujian yang serupa juga diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah. Syekh Abdul Qadir melihat ajaran Islam dari dua aspek, yaitu lahir dan batin. Dalam setiap ayat Al-Quran juga mengandung makna lahir dan batin. Misalnya tentang toharoh yang berarti suci. Bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bersuci terbagi menjadi dua. Yang pertama, penyucian diri secara lahiriah
dengan wudhu atau mandi. Kedua, penyucian diri secara batiniah diawali dengan kesadaran akan adanya kotoran pada diri manusia tersebut, yaitu dosa. Konsep tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tasawuf diambil dari kata as-sofa yang bermakna suci. Hati disucikan dengan makanan yang halal, dengan bermakrifat secara bersungguh-sungguh dan benar kepada Allah. Seorang sufi adalah mereka yang selalu berusaha menyucikan zahir batinnya dengan tidak meninggalkan ajaran yang tertuang dalam kitab suci serta sunnah Rasulullah. Tasawuf adalah senantiasa berperilaku benar dan jujur dalam kebajikan dan berperilaku baik kepada semua makhluk. Untuk membersihkan hati dari yang demikian itu, caranya adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah dengan suara jahar sampai pada tingkatan takut, sesuai dengan firman Allah yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan kepada Rabb-Nya lah mereka bertawakal. Quran Surah Al-Anfal juz 2. Di dalam kitab Sir Al-Asrar, Al-Jilani menguraikan makna sufi dan tasawuf tersebut, bahwa inti dari tasawuf sesuai dari huruf-hurufnya. 1. Huruf pertama adalah ta, yang berarti taubah. Pintu taubah adalah selalu merasa khawatir tentang kedudukan dirinya di sisi Allah. Huruf kedua adalah shod, yang berarti sofa, yang berarti bersih dan bening. Huruf ketiga adalah waw, yang bermakna wilayah, yaitu keadaan suci dan hening yang ada pada jiwa kekasih Allah. Huruf yang terakhir adalah fa, yang melambangkan fana di dalam kebesaran Allah, yaitu pengosongan dan penghapusan segala sifat-sifat manusia dengan menyatakan keabadian sifat-sifat Allah, terlepas diri dari makhluk dan kedirian serta sesuai dengan kehendaknya. Alasan memilih tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memilih tasawuf karena ia berpendapat bahwa perbaikan akhlak dan mencari hakikat kebenaran adalah tujuan utama dalam beragama. Tasawuf yang dikembangkan oleh berorientasi pada perbaikan akhlak dan mencari hakikat kebenaran agar manusia mencapai maqam ma'rifat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga berpendapat bahwa syariat tanpa hakikat tidak bermakna dan hakikat tanpa syariat adalah batal. Dengan demikian, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memilih tasawuf sebagai jalan spiritual untuk mencapai tujuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.